Shalom sahabat KKS, apa kabar? Mari terus menyala-nyala di dalam Tuhan ya. Kali ini kita akan belajar dari pasal 31 dan 32 dari kitab Bilangan. Pada pasal 31 dikisahkan, sebelum Musa meninggal, ia diperintahkan Tuhan untuk menyelesaikan dan memusnahkan musuh-musuh Israel dengan tuntas. Bilangan 31 ayat 2. Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Ini berbicara mengenai jika kita mau naik ke gunung Tuhan, kita harus melepaskan ikatan kita dengan musuh-musuh Tuhan. Siapakah musuh Tuhan? Roma 8 ayat 7-8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Orang-orang yang naik ke gunung seringkali mendapati burung Raja Wali terlihat di puncak-puncak gunung. Itulah kesukaannya, karena burung Raja Wali memang sanggup terbang tinggi. Yesaya 40 ayat 31 versi firman Allah yang hidup berkata, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan akan diberi kekuatan yang baru. Mereka akan terbang dengan sayap Raja Wali. Mereka akan lari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi letih. Yesaya 40 ayat 31 versi Bahasa Indonesia masa kini. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Naik ke gunung Tuhan menuju pada tingkatan yang lebih lagi dalam kerohanian, kita diajar untuk memulainya dengan sebuah kerendahan hati. Ketika kita membaca Bilangan 32, maka kita akan mengingat dua ayat ini. Matius 5 ayat 5 versi terjemahan sederhana Indonesia. Sungguh diberkati Allah orang-orang yang rendah hati, karena merekalah yang akan mewarisi bumi yang dijanjikan Allah. Filipi 2 ayat 3-4 versi terjemahan sederhana Indonesia. Apa saja yang kalian masing-masing lakukan, tidak boleh mementingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan dirimu, tetapi utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman daripada kepentinganmu sendiri dan tetap rendah hati. Janganlah kamu hanya sibuk memikirkan keperluanmu sendiri, tetapi pikirkanlah juga keperluan orang lain. Ketika suku Ruben dan Gad sudah menemukan tempat yang nyaman bagi mereka, mereka memilih untuk tinggal diam dan tidak mau berperang demi saudaranya yang belum mendapatkan tanah perjanjian. Maka kita akan belajar dua poin penting yang harus dikerjakan, yakni berperang dan memikirkan orang lain. Keharusan memerangi bangsa lain bertujuan agar mereka, bangsa Israel, tidak tinggal bersama orang yang menyembah Allah asing. Sementara dalam perjanjian baru, kita memaknainya sebagai peperangan yang harus kita lakukan agar kita bisa sampai ke tanah perjanjian di surga seperti di bumi. Siapakah yang harus kita perangi? Tidak lain tidak bukan adalah hawa nafsu, cinta akan dunia, dan segala keangkuhan hidup. Dan mengapa kita harus memikirkan orang lain? Karena
memikirkan kepentingan orang lain menjadi salah satu prinsip kerajaan surga, karena untuk itulah kita dipanggil, yakni menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang mau memikirkan saudara-saudaranya, orang-orang itulah yang hidup dengan berkat melimpah dan sudah menang atas dirinya sendiri dan juga mamon. Bilangan 32 ayat 6-7. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, "Masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? KKS, peganglah firman Tuhan ini. Jika kita setia, maka Tuhan akan membukakan pintu bagi kita yang tidak seorang pun dapat menutupnya." Wahyu 3 ayat 7-12. Ingatlah hal-hal kecil yang kita lakukan dan menyentuh hati Tuhan. Itu pasti diperhatikan Tuhan. Sekalipun iblis suka mencari-cari kesalahan kita, tetapi Tuhan mencari hal-hal kecil dari kebaikan kita yang kita kerjakan dengan tekun yang menyentuh hatinya. Itulah yang membuat Tuhan senantiasa membuka pintu bagi kita dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Sahabat KKS, peganglah setiap firman Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berhutang sekecil apapun kepada kita. Bahkan Dia rindu memberkati kita dengan limpahnya. Untuk itu, yang terutama, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Menempellah pada pokoknya dan hasilkan buah yang melimpah. Selamat berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.